Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, di sini kami akan mempresentasikan mengenai perusahaan kami yang bergerak di bidang informasi, yaitu PT Telkom Indonesia. Sebelumnya, terima kasih kepada audiens yang yaitu Ibu Rosita yang telah menyempatkan hadir pada sesi presentasi perusahaan kami. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian kepengurusan dari perusahaan kami, yaitu Abdurrahman sebagai manajer, Rahmat Maulana sebagai HRD, Alia Dia sebagai asisten, Lisa saya sendiri sebagai staf administrasi, Aflia Safira sebagai trainer. Di sini profil PT Telkom Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan kami, yaitu PT Telekomunikasi Indonesia, Persero adalah perusahaan informasi dan komunikasi, serta penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap di Indonesia. PT Telkom ini memiliki jumlah pelanggan telepon tetap sebanyak 15 juta dan pelanggan telepon seluler sebanyak 104 juta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aprilia Safira. Sejarah PT Telkom. Pada tahun 1882, didirikan sebuah badan usaha swasta penyedia layanan pos dan telegraf. Layanan komunikasi kemudian dikonsolidasikan oleh pemerintah Hindia Belanda di dalam Jawatan Pos Telefonan atau PTT. Pada tahun 1961, status jawatan diubah menjadi PN Pos dan Telekomunikasi. Pada tahun 1963, PN Postel dipecah menjadi PN Pos dan Giro dan PN Telekomunikasi. Pada tahun 1974, PN Telekomunikasi diubah menjadi nama Perusahaan Umum Telekomunikasi atau Prumtel yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi nasional maupun internasional. Pada tahun 1980, seluruh saham PT Indonesia Satellite Corporation (TBK Indosat) diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia menjadi BUMN untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi internasional terpisah dari Prumtel. Pada tahun 1991, Prumtel berubah menjadi perusahaan perseroan atau Persero Telekomunikasi Indonesia. Pada tahun 2001, Telkom membeli 35% saham telekomunikasi dari PT Indosat. Pada tahun 2009, Telkom meluncurkan Neo Telkom yang ditandai dengan penggantian identitas perusahaan. Anak perusahaan. Di sini ada nama-nama anak perusahaan PT Telkom di seluruh Indonesia, tapi kami hanya memasukkan beberapa saja, di antaranya yaitu ada Mitra Tel, Telkomsel, Indomedia, Telkom Sigma, Telin, dan Telkom Mitra. Baik, selanjutnya dibacakan oleh Alia Dia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang produk di PT kami. Yang pertama ada MyPhone. DMA atau Kode Division Multiple Access atau Telkom Flexi adalah teknologi akses voice dan data di mana setiap user menggunakan kode tersendiri yang unik dalam mengakses kanal frekuensi yang sama dalam sebuah sistem. Ada MyBroadband. Speedy adalah sebuah layanan broadband akses internet yang memiliki sinyal digital berkecepatan tinggi melalui jaringan telepon secara optimal bagi keperluan konsumsi konten internet. Kemudian ada MyMobile, operator telepon seluler mobile Telkomsel. Kemudian ada MyTV, itu USTV dan YesTV. Selanjutnya akan menjelaskan etika bisnis dan budaya kerja. Yang pertama, sosialisasi dan upaya penegakan etika bisnis. Pemahaman dan upaya meningkatkan kembali kepada karyawan tentang tata nilai dan etika bisnis dilakukan melalui pengiriman materi sosialisasi dan asesmen yang dilaksanakan setiap tahun. Yang kedua, budaya kerja. Menerapkan budaya perusahaan The Telkom Way yang terdiri dari 5 nilai perusahaan, yaitu komitmen TP long term, customer first, caring meritocracy, co-creation of win-win partnership, dan collaborative innovation. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahmat Maulana.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor pendukung internal. Di sini yang pertama ada strength atau kekuatan. Yang pertama ada brand image yang kuat. Yang kedua terdepan dalam teknologi, penguasaan pasar yang baik, tata kelola perusahaan yang baik, pelayanan produk dan jasa yang variatif, jaringan terluas, mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak lain. Yang kedua adanya insentif, pemberian insentif dalam bentuk saham insentif kepada karyawan, pemberian kompensasi kepada CEO atau pihak manajerial dalam bentuk pemberian bonus. Yang ketiga ada weakness. Yang pertama, harga yang ditawarkan masih termasuk harga premium. Yang kedua, adanya resiko bahwa konsumen akan berpindah kepada kompetitor. Yang ketiga, masih menggunakan teknologi WLL atau wireless local loop. Teknologi ini telah dipakai dan harus diganti dengan yang lebih canggih. Yang selanjutnya, weakness yang muncul dikarenakan risiko teknologi informasi jaringan, risiko sumber daya manusia atau kepemimpinan. Yang ketiga, risiko interkoneksi. Yang keempat, risiko penurunan merek. Selanjutnya, risiko kerjasama, risiko pengadaan, risiko perencanaan kapasitas bisnis, risiko tata kelola perusahaan, risiko inovasi teknologi, risiko regulasi, hukum, atau kebijakan internal. Selanjutnya, manajemen strategi PT Telkom. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Abdurrahman. Baik, yang pertama mengembangkan pernyataan visi dan misi, menetapkan tujuan-tujuan jangka panjang, menyediakan layanan Times yang berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif, menjadi model pengolahan korporasi terbaik di Indonesia, menciptakan dan mengevaluasi strategi, mengevaluasi kinerja. Sebagai perbandingan dengan tolak ukur antara kinerja tahun lalu dengan tahun sekarang sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai dengan baik. Yang terakhir, pengembangan teknologi informasi. Kesimpulan, PT Telekomunikasi Indonesia Persero adalah perusahaan BUMN yang menyediakan layanan informasi dan komunikasi serta penyediaan jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap di Indonesia. Banyak produk PT Telkom yang digunakan di berbagai kalangan seperti Telkomsel, Speedy, dan lain-lain. PT Telkom telah berhasil lifting di Bursa Efek New York. Hal ini membuktikan bahwa PT Telkom telah menjadi perusahaan raksasa. Selain itu, di Indonesia sendiri PT Telkom biasa dikatakan sebagai penguasa pangsa pasar provider komunikasi. Walaupun PT Telkom telah menjadi perusahaan yang berhasil merambah pasar internasional, tetapi PT Telkom tetap memiliki kekurangan dan kelebihannya. Meskipun PT Telkom masih mempunyai kekurangan, diharapkan perusahaan penyedia jasa komunikasi dan internet ini dapat terus berkembang dan maju di Indonesia maupun ranah internasional. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang perusahaan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.